posisi tangan harus tepat. Kalau pernapasan itu ada namanya kata-kata yang terucap adalah melumpai bumi mengkurupai langit, atau maksudnya tengadahnya bumi dan tengkurapnya langit. Maksudnya itu di situ harus ada keselarasan tubuh kita itu. Nah, makanya latihan pernapasan nggak boleh sembarangan. Latihan pernapasan salah-salah itu membahayakan. Makanya perlu tuntunan yang tepat. Di situ harus hati-hati. Dulu saya pernah punya teman itu di suatu tempat tuh mati gara-gara olah nafas yang tidak, mungkin bagi saya tidak tepat ya itu. Maksudnya baik menahan yang sekian detik itu, tapi akhirnya kan lewat. Ya, kalau pernapasan tuh ruangan yang bisa untuk menampung napas itu kan hanya dada sama perut. Selain itu nggak ada. Karena napas cuma di kepala itu, ada aneh-aneh begitu. Nyimpannya gimana itu? Kalau ruangan nafas tuh ya sebenarnya paru-paru. Kalau main pernapasan, nafas yang kita hirup dan kita tahan ya, yang disengaja untuk metode latihan itu ada maksud. Yang kurang lebihnya itu kalau di perut terkait untuk fisik, terkait karosan. Karosan tuh kekuatan fisik, keyakinan. Kadang-kadang orang mengolah nafas tuh untuk penghancuran, itu di perut tahan, disalurkan, dikencang-kencangkan gitu kan. Itu bentuknya nanti suatu keyakinan, untuk bentuk suatu keyakinan tubuh, kesehatan. Karena di situ ada namanya titik-titik cakra yang bila mana ditekan, dan bila mana tempat itu kalau diisi nafas dan difokuskan pikiran kita di situ, itu bisa membuka menurut pemahaman orang. Tapi sebenarnya nggak harus pakai nafas ya terbuka, cuma nafas itu untuk menghantarkan kita lebih mudah fokus salah satunya. Nah, itu terkait nafas yang disimpan di perut yang kita latih untuk hal tertentu, itu arahnya kepada karosan atau kekuatan gitu ya. Karosan, adrenalin kan semua harus berkuat. Nah kalau di dada larinya kepada welas asih. Nafas yang ditahan di dada itu akan merangsang kita untuk kepada kewelas asihan atau cinta kasih. Itu beda fungsi. Kalau ruangan untuk nampung nafas itu ya hanya paru-paru. Walaupun ada tambahan lagi perut itu, gitu ya. Yang fungsinya salah satunya tadi yang saya sebutkan di depan tadi. Makanya orang kalau sering olah napas untuk bagi pemula-pemula, yaitu ada efek di situ, baik kesehatan maupun kewelas asihan, ketentraman hati. Gitu. Nah kalau latihan pernapasan kan keringetan. Harus posisinya kalau latihan pernapasan itu ada waktu. Beda kalau latihan patrap hening cipta atau patrap semedi atau meditasi, itu beda, itu tanpa terbatas ruang dan waktu. Tapi kalau pernapasan ada batasan-batasan waktu, terutama pergantian waktu itu nggak bagus. Posisi tangan harus tepat. Kalau pernapasan itu ada namanya kata-kata yang terucap adalah melumpai bumi mengkurupai langit, atau maksudnya tengadahnya bumi dan tengkurapnya langit. Maksudnya itu di situ harus ada keselarasan tubuh kita itu.
Nah, makanya latihan pernapasan nggak boleh sembarangan supaya nggak termakan oleh halusinasi dan tidak. Latihan pernapasan salah-salah itu membahayakan, makanya perlu tuntunan yang tepat, nggak perlu dipaksa, nanti itu berkembang. Berkembang dia, pemaksaannya harus di batas mana gitu. Di situ harus hati-hati. Terus saya pernah punya temen itu di satu tempat tuh mati gara-gara olah nafas yang mungkin bagi saya tidak tepat ya. Maksudnya baik menahan yang sekian detik itu, tapi akhirnya kan lewat, pembuluh pecah. Padahal malam tuh masih main FB-an, masih main Android, mungkin melakukannya sepertiga malam dengan maksud tertentu, tapi pemaksaan itu mati paginya. Latihan pernapasan harus tahu itu. Sama dengan latihan kita lari fisik itu harus tahu materinya. Salah-salah itu orang tewas. Batas memaksa kita lari fisik gitu. Fisik lari itu olahraga itu permainan denyut nadi, harus tahu kondisi denyut nadi harus sehat, normal, tensinya harus pas. Kalau pas kondisi sakit latihannya bagaimana, intensitasnya itu bagaimana, volumenya bagaimana, harus tahu. Kalau sehat, intensitas maupun volume yang dilakukan tuh harus berapa persen, harus tahu. Salah-salah kan orang lewat itu meninggal lama dan pernapasan. Itu bukan bab yang sepele, harus hati-hati. Tapi ya, kalau ruangannya ya hanya 2 ruangan, yaitu area dada sama area perut. Tarik napas, tahan di telinga, loh itu kan aneh-aneh. Nahannya gimana? Napas untuk ke situ. Lah kalau nahan perut atau dada, fokusnya di telinga bisa. Kalau tarik napas, salurkan di telinga, ini nyalurkannya gimana nih? Kadang-kadang kan aneh-aneh. Salurkan di hidung, salurkan di kaki itu gimana cara nyalurkannya itu? Mungkin tarik napas, tahan, kencangkan kaki ya mungkin bisa. Kalau nyalurkan itu gimana? Yang tersalurkan ya halusinasinya kita. Bisa halusinasi, seolah-olah tersalurkan itu. Sehingga kaki itu kuat, maksudnya gitu loh. Kalau nahannya kalau di perut jadi dada. Itu nanti perlu dari mulai ritmenya bagaimana, posisi tangan dan kaki harus tahu. Prinsipnya tangan dan kaki itu melumai bumi, mengurupai langit, harus ngeklep gini. Kalau belum semua menjadi masalah, ngurup semua menjadi masalah. Makanya posisi tangan harus bagaimana gitu. Kadang orang ngasih latihan pernapasan ngasih saja, apalagi semampunya kita melalui tahapan-tahapan tadi. Tahapan-tahapan tadi untuk menyesuaikan kemampuan kita. Kemampuan kita tadi mengikuti tahapan-tahapan tadi. Kan semampunya kita atau tahapan-tahapan, melalui tahap-tahapan. Jawabannya dua-duanya ya. Tadi Mas bilang katanya nanti mungkin materinya pernapasan dengan energi yang dimaksud itu seperti apa? Energi itu kan energi. Jadi maksud energi ya energi. Energi. Yang menunjukkan energi gimana? Energi itu tidak wujud, gaib. Orang lemas itu kan kurang energi, semangat lah, energi lah. Energi itu mungkin begitu. Nah itu bisanya dirasakan. Cara ngerasakannya ya lah itu nanti ada latihannya. Nah fungsinya mas, ya fungsinya banyak.
So, untuk mengobati orang, kalau kalian menjadi tabib, jadi paranormal. Dalam kitab Patrap itu juga fase yang dilewati energi itu fase kedua. Saat kita melewati fase fisik, berikutnya kita akan melewati fase namanya fase energi. Setelah itu masuk ke fase namanya fase sukma atau fase hening. Sukma itu fase sedulur papat kita atau fase sahabat kita, fase nafsu atau fase apa? Fase 4 ruh itu. Yang berikut dari fase sari-sari air, api, angin dan tanah itu fase keheningan, fase kesaktian di situ. Hati-hati di situ. Setelah itu baru namanya fase mental. Mental itu fase ketentraman batin apa. Setelah itu baru fase spiritual. Mulai nilai-nilai kehidupan itu kalian mengetahui di situ. Nilai-nilai ilahiyah atau nilai-nilai para sangyang, makhluk-makhluk suci di situ. Setelah itu baru nilai-nilai namanya pemahaman-pemahaman ketuhanan, pemahaman-pemahaman semesta, panjang ceritanya. Kalau kita olahraga itu kan fase-fase fisik kan? Fase fisik. Kita ke makam itu latihan-latihan mental. Mental itu fase terakhir untuk masuk ke dimensi spiritual, harus fase 4 fase tadi harus terlewati. Fase keyakinan itu fase-fase itu latihannya bisa dari pernapasan, dari diperhalus dengan hening cipta, itu balance, harus hening cipta ini dilatih, pernapasan juga iya beda. Kalaupun harus dulukan yang pernapasan. Kenapa? Itu sebagai awalan saja. Setelahnya itu yang itu. Jadi ada kelanjutannya. Nah, ada pelajaran yaitu latihan-latihan kanuragan, latihan-latihan fisikal, latihan-latihan organ fisik. Banyak orang melakukan banyak olahraga apa tekniknya itu. Bela diri ada latihan silat, karate itu. Itu terkait dengan kekuatan-kekuatan. Habis itu latihan namanya prana, latihan pernapasan. Itu kan latihan pernapasan. Penting. Ada katanya dengan energi di situ. Pengolahan nafas, ketenangan-ketenangan. Itu nanti raih kepada latihan yang namanya pengarahan kesadaran. Latihan pengarahan kesadaran. Setelah kita itu latihan prana, itu akan dilatih namanya latihan mengarahkan kesadaran. Kesadaran itu kan tidak pernah mati, abadi itu. Nah, kita harus bisa mencapai kesadaran itu. Kesadaran itu nanti kita arahkan kesadaran itu kemana? Latihan kita arahkan pada tubuh fisik kita. Nah, ke keluar diri itu juga bisa, tapi latihannya ke dalam diri. Dan itu apa, Mas? Supaya teman-teman tuh menghadapi kehidupan tuh lebih sadar dan fokus. Setelah itu namanya latihan-latihan namanya hening-hening cipta, atau orang bilang meditasi itu. Yang arah kesadaran nanti dilatih dengan diperhalus dengan namanya hening cipta atau meditasi. Nah, paling tinggi yaitu latihan-latihan namanya samadhi, itu arahnya sudah lebih dalam. Nah, teman-teman kan juga mulai dilatihkan dari itu. Ada latihan-latihan fisik kan ada tuh. Apapun yang terkait dengan fisik untuk kesehatan dan sebagainya. Nah, itu kan tergabungkan latihan fisik dengan pernapasan jadi satu kan bisa. Oh, nyatanya waktu kita latihan bergerak fisik juga bernapas toh.
Ada orang yang bergerak tanpa nafas. Bernapas kan, berarti kan latihan pernafasan. Dimana gerakan fisik itu dikolaborasi dengan nafas yang seiring. Tidak napasnya lari ke sana, fisiknya lari ke sana, jadi nggak balance. Nah itu nanti dilarikan kepada gerakan fisik, gerakan nafas, ditambah pengarahan kesadaran. 3 itu dijadikan 1. Itu tepat itu. Di situ memiliki jiwa yang tenang. Nah dilatih dengan meditasi atau hening cipta. 4 hal tadi itu sebagai penutupnya adalah samadhi. Nah itu sebagai ringkasan semua. Jadi itu pelajaran nih, tentang pengenalan diri itu. Itu kapan dapatnya ya? Itu kan nggak bisa satu pertemuan langsung kita berikan semua. Kalau materinya seperti itu, ya bentuk praktek-prakteknya kan perlu waktu yang nggak hanya 1 hari 2 hari itu. Kapan mas? Yuk tergantung kapan teman-teman fokus latihan. Kenapa begitu mas? Ya begitu namanya kita pengajian diri. Nah, sehingga nanti kalau gitu minimal kita tahu, nah, kita latih di keseharian kita di rumah kan itu yang berdampak pada pola pikir dan pola tindakan kita dalam kehidupan. Jadi nanti membuat kita selamat dunia dan akhirat. Itu penting kan? Penting. Itu ritual. Kalau dikatakan ibadah ya, bentuk ritual ibadahnya begitu. Nah, agama saya mas itu nggak ada kaitannya dengan agama ini. Ini tentang pengenalan diri. Agama yuk agama, silakan. Jadi kalau dibanding-bandingkan agama nggak yuk gimana? Agama yuk nanti belajar agama. Nah, Mas Joko nggak mengajarkan tentang agama, tentang pengenalan diri. Yang mau beragama saja. Yang tidak beragama, dia nggak yakin adanya agama yuk silakan. Yang penting ini pengenalan diri kalau dia mau. Yo nggak ada kaitannya gitu. Ini bisa dilakukan oleh orang yang percaya agama maupun tidak yang percaya agama. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya untuk harus ketemukan. Lah hasilnya kok sama gitu. Kan pendapat orang beda-beda. Gitu ya. Makanya ajaran latihan ini jangan selalu dikait-kaitkan kalau tidak sama dengan agama, kepercayaan masing-masing, nggak bisa. Walaupun toh arahnya semuanya ke sini, tapi beda pembimbing itu proses perjalanannya kadang-kadang melambung sana, melambung sini, melambung sana. Nah, pemahaman itu sampai di jalan mana gitu aja toh. Nah jelas siapapun manusia itu tetap harus namanya latihan, namanya terkait dengan olahraga, olah fisik. Olahraga itu bukan berarti kita berolahraga lari. Olahraga itu olah pergerakan fisik gitu. Pasti ada kaitannya itu karena nyatanya orang hidup kan bergerak. Nah, dalam pergerakan itu harus ada namanya olah nafas. Karena nafas itu kan suatu bagian yang nafas itu kan sesuatu yang hidup itu entah dia percaya tidak percaya agama, selama dia hidup kan bernafas loh. Nafas itu kan nggak ada kaitannya dengan apa-apa itu. Nggak ada kaitannya dengan aliran, nggak ada kaitannya dengan kepercayaan, nggak ada kaitannya dengan orang itu percaya atau tidak adanya agama. Tapi kalau dia bernapas, yang kita bahas kan nafasnya, nggak memandang dia orang apa, ya intinya nafas gitu. Nanti latihan pernapasan kok agama saya mengajarkan masalah di situ. Oh, ini bukan membahas tentang agama, membahas tentang nafas. harus cerdas ini ya. Jadi semua jangan dikait-kaitkan harus ke situ, nanti rusak. Siapapun orang itu akan mau nggak mau ya bernapas selagi dia masih hidup. Nah itu harus kita pelajari nafas kita. Siapapun orang yang masih hidup pasti ada namanya kesadaran. Namanya kesadaran harus dilatih untuk diarahkan kesadaran itu supaya kita hidup lebih fokus. Gitu ya. Nah namanya siapapun orang hidup itu namanya butuh namanya ketentraman. Nah
lewat jalur-jalur hening cipta, meditasi, itu kan metode. Nah itu nggak ada dalam ajaran. Makanya jangan digabung-gabungkan di situ. Ini kan terkait dengan ketenangan jiwa. Buktinya orang kan ingin tenang. Nggak tenang-tenang tuh, nih suasananya panas, saya ingin tenang. Ya berarti mencari ketenangan gitu. Nah meditasi itu ada, atau hening cipta itu ada namanya latihan-latihan pemprosesan, namanya aja hening cipta, mengheningkan cipta, memperhatikan cipta atau pikiran kita supaya tidak liar di situ. Nah setelah dia mampu melakukan itu semua, mengatasi pikirannya, perasaannya, dan keinginannya, dia akan mendapatkan namanya jiwa samadhi. Samadhi itu semele memedi, hilangnya segala sesuatu kekhawatiran dan ketakutan. Nah itu baru masuk dengan otomatis. Nah itu namanya dapat jiwa-jiwa yang damai dan tentram. Nah itu hiduplah dalam keadaan itu. Setelah hidup keadaan itu, lihat aja suatu keajaiban-keajaiban kesejatian dirimu yang sejati. Itu dikatakan mengenal diri yang sejati. Lah Tuhan itu dulu, nggak usah bicara masalah bab Tuhan dulu, karena apapun kita jelaskan tentang Tuhan, orang nggak akan bisa nyambung sebelum orang itu mengenal dirinya yang sejati. Nah setelah dia hidup dalam kesejatian atau kesungguhan, sesungguhnya manusia hidup, jadi Tuhan itu nanti otomatis, oh Tuhan tuh ini, tanpa harus memberitahu, nanti tahu sendiri kita. Paham ya? Berarti apa yang harus kita lakukan? Ayo kita ini berlomba semangat dalam mengkaji diri supaya kita mengenal diri kita yang sejati. Nanti dengan otomatis kita mengenal. Kalau sadar dikatakan orang mempercayai adanya Tuhan, Tuhan itu nanti kita kenal sendiri. Udah kemana-mana, dia kan bersama kita terus. Ya, nanti kalau kita hidup dalam kesadaran, kita tahu, oh korek ini selama ini saya pegang ternyata di tangan kanan. Karena orang bingung mencari Tuhan itu diumpamakan, analoginya orang bingung mencari dirinya sendiri. Saya di mana ya? Gimana tuh? Yang dicari itu yang sedang mencari tadi. Kan aneh dia. Makanya supaya tahu yang dicari, kesadaran harus kita tumbuhkan. Yang selama ini ditutupi oleh belenggu pikiran, belenggu perasaan, dan belenggu keinginan. Itu ya. Lewat jalur apa? Lewat jalur itu. Olah fisik yang tepat, olah pranama, olah pranayama atau olah nafas yang tepat. Pranamanya itu ya nggak harus hanya latihan pernapasan, harus dibuktikan dengan lingkungan, menanam sesuatu hal yang baik-baik, pohon untuk apa, mendukung terkait sirkulasi udara itu ada kaitannya, harus disusun, bukan hanya latihan pernapasan tapi rumahnya nggak ada pohon-pohon ditebang semua, nggak begitu, ada aplikasinya di luar diri. Latihan-latihan kesadaran, makanya ada kesadaran indah tadi itu salah satu untuk menunjang latihan kesadaran. Nanti supaya kesadaran itu bisa kita arahkan kepada tujuan-tujuan kita dalam kehidupan dunia. Nah semua itu butuh namanya membuka tirai-tirai yang bernama pikiran, perasaan, keinginan melalui apa? Latihan-latihan hening cipta. Supaya mendapatkan jiwa-jiwa yang selalu bersamadi. Itu ya. Begitu kan? Mungkin apalagi? Cukup. Bahasa Mas Joko begini diterima sakit. Bisa ya. Bab pemahaman ini harus senang. Sholat saja, bukan dilarang. Sholat tuh silakan. Puasa saja.
nggak ada larangan-larangan ya. Yang ini tadi, yang 5 tadi, latihan fisik, latihan prana, latihan melatih kesadaran, melatih menghilangkan pikiran-pikiran buruk itu nggak harus. Kalau halangan gimana mas? Nggak ada kaitannya dengan halangan, ini kan terkait dengan, jadi mau halangan tidak halangan yang perempuan mungkin haid ya, nggak ada pengaruhnya itu, maksudnya nggak ada pengaruhnya. Kalau halangan langsung nggak boleh melakukan, nggak ada itu ya, ini bebas. Kecuali yang perlu adalah semangat. Oke. Apalagi? Itu bagian-bagian pokoknya, kalau dijabarkan jadi banyak. Nanti titik kalau kita ingin menemukan Tuhan, nanti itu pasti samadinya itu titik latihan tertingginya di situ. Kapan mas? Latihan aja dulu, latihan mengenal diri. Habis ini pulang ya, terus senang pemahaman-pemahaman yang model begini. Kalau nggak mau, terus gimana kita menjelaskan? Saat kita bahas nafas itu kan, siapapun dia bernafas ya, nggak ada kaitannya dengan sesat loh. Ada. Saat kita membuat detak jantung itu nggak ada kaitannya dengan sesat. Merasakan detak jantung, nah itu. Oh saya hidup, nah itu. Saat teman-teman memegang detak jantung itu, kesadaran kita harus tahu, menyadari bahwasanya oh saya masih hidup. Buktinya itu detak jantung tadi kan, detak jantung itu tandanya tandanya orang itu hidup kalau ada detak jantung. Betul tidak? Nah kalau nafas itu apa? Talinya hidup. Kok talinya hidup tuh mas? Nah kalau hidup tuh kalau nggak diikat dengan nafas, putus ya. Dia pergi hidupnya, mati. Lah kok bisa mas? Ya coba aja, nggak usah bernapas, nggak usah banyak-banyak lah, 5 menit aja lah. Mau kecil-kecil ya. Gitu kan? Berarti apa? Dengan tidak bernapas dipastikan hidupnya akan pergi. Kembali kepada maha hidup. Berarti nafas itu adalah pengikat daripada raga fisik dengan hidup. Kalau detak jantung tadi apa? Detak jantung tandanya hidup. Tandanya hidup itu ada dalam raga kita. Itu lambangnya kan jantung. Harusnya hidup itu sifatnya apa? Bercinta kasih kepada apa? Kepada apapun. Kepada siapa? Siapapun. Terus di mana? Dimanapun. Sampai kapan? Sampai kapan? Ada batasnya enggak ya? Nah kalau orang itu sudah mati maka ada batasnya. Hidup kita akan hidup di alam cinta kasih. Cinta kasih nggak ada batasnya. Kita kembali kepada sumbernya cinta kasih. Malah indah. Batasnya di mana? Ya pikiran kita yang membatasi. Makanya hidup kita harus bersikap dan bersifat cinta kasih. Melalui nafas kita akan bisa merasakan hidup kita, karena nafas itu talinya hidup. Nah kalau kesadaran mas, kesadaran itu gerak-geriknya hidup. Hidup itu ada gerak-geriknya.
Makanya kesadaran tuh perlu dilatih. Setelah latihan namanya prana, latihan pernafasan, yaitu melatih namanya kesadaran. Makanya kesadaran tuh harus diarahkan kemana mengarahkannya? Yuk kepada yang harus diarahkan. Ya yang arahkan siapa? Yuk kita toh. Berarti mengkaji tentang kesadaran. Fase ketiga adalah latihan mengkaji kesadaran. Dengan cara apa? Hening cipta, meditasi. Itu kan membuka tirai-tirai pikiran, perasaan, keinginan. Nah, fase keempat kita namanya latihan samadhi. Makanya kalau detak jantung tandanya hidup. Oh hidup gitu. Nafas talinya hidup. Kesadaran gerak geriknya hidup. Oh kalau nggak ada kesadaran makanya orang hidup, kalau nggak ada kesadaran kayak orang gila itu. Iya toh, itu kalau mau jadi seperti itu. Jadi teman-teman ini nggak gila karena adanya kesadaran. Orang pingsan tuh gara-gara apa? Nggak sadar. Mai bunuh orang itu, nya dihina, kamu bunuh, itu namanya orang tidak sadar. Kok bisa malah? Lo kalau sadar kan nggak mungkin. Lo kan dia menghina organisasiku, menghina agamaku. Lah kok bisa? Lo agama sama organisasi itu kan bukan makhluk. Mau dihina model bagaimanapun dia tidak akan berubah. Dipuji model bagaimanapun juga tidak akan berubah. Begitu aja ajaran. Ajaran kebaikan. Harusnya mas, iya, ya dipikir sendiri. Lah orang yang mau dipengaruhi dan tidak mau berpikir panjang, itu dikatakan orang tidak sadar. Itu ya. Ya kalau sadar gimana? Berarti nggak mau mas, belum tentu nggak mau. Dilihat dulu pokok kejadiannya dulu, ya tak? Itu ya. Kalau nggak sadar tuh ya itu. Tapi saya nggak pingsan kok mas. Nggak sadar tuh bukan berarti nggak sadar tuh bukan berarti nggak harus pingsan, enggak. Orang yang kayaknya sadar kadang nggak sadar. Mudah dipengaruhi, mudah dihipnotis, mudah diapa gitu. Nah kesadaran tuh abadi karena dia adalah gerak-geriknya hidup. Kesadaran inilah yang tahun kemarin sampai tahun ini tidak berubah. Sekalipun fisik kita berubah. Dan tahun depan mas, itu tidak berubah. 5 tahun yang ke depan mas, tidak berubah. 1555 tahun ke depan itu tidak berubah. Namanya kesadarannya kesadaran saja. Dia langgeng abadi. Saking segitunya penting yang dimaksud kesadaran. Saking sadarnya manusia itu nanti orang itu tidak ada yang dia tidak ketahui terkait tentang dirinya, termasuk kapan dia mati. Nah bahasa orang awam, nah bahasa orang spiritual, kapan dia akan kembali kepada Maha Suci. Dia tahu. Karena apa? Dia sadar. Nah kalau Tuhan itu menurut orang agama kan mengatakan tidak ada selai daun kering yang jatuh tanpa sepengetahuan dia. Kok bisa mas? Loh, dia maha sadar. Ya Tuhan kalau nggak sadar, lo nggak tahu. Nah kalau teman-teman ingin tahu tentang harus apa dan bagaimana, yang dikupas apanya? Kesadarannya. Melalui latihan-latihan yang hening cipta, meditasi, dan nanti pada fase tertentu ada latihan-latihan samadhi. Gitu ya. Paparannya Mas Joko jelas ah. Jadi udah tahu tuh maksudnya tadi yang kemarin tanya tujuannya apa gitu ya. Nanti pelan-pelan kita kasih tahu.
kesimpulannya di situ aja. Nanti menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur atau berbudi bawa laksono dan berulang rasa sejati atau berkata-kata yang tepat dan baik, dan untuk menjadi kitab suci sejati ada makna, menjadi tubuh fisik yang bisa dibaca dengan indah penuh makna, itu akan terlakukan secara otomatis. Kok bisa mas? Dan dia sadar karena dia mengenal diri. Titik endingnya adalah nanti setelah dia mengenal diri dia akan menjadi 3 hal tadi. Terus apa mas yang kita dapatkan dalam kehidupan? Dia akan bisa membawa diri. Oh ini di rumahnya siapa? Oh ini di tempat apa? Oh saya bicara sama siapa? Bisa membawa diri dia. Budi luar lah. Terus bisa menempatkan diri. Terus dia karena semua itu terjadi karena tahu diri. Karena apa? Itu karena kesadaran tadi. Sehingga tidak lupa diri. Oh saya pacaran nih, tahu diri toh. Apa dan bagaimana yang dilakukan itu tahu. Itu betul orang sadar. Tapi mas, apanya tapi? Mas, dadaku ser-seran. Kok untuk menahan sesuatu nafsunya nggak bisa? Nah itu tantangannya di situ. Makanya berlatih mengenal diri supaya bisa mengatasi itu semua ya. Oke, terima kasih. Malam ini kita ketemuan bahas ini. Nanti kalau ingin didengar-dengar, videonya didengar lagi di YouTube ya. Untuk yang ini. Terima kasih. Kita bahas di lain waktu. Selamat istirahat. Rahayu. Berdoa yuk. Berdoa mulai.